Dan gak usah bikin status. Alhamdulillah saya sudah soleh. Cukup hilangkan. Itu indah. Jadi pola seperti itu. Jadi kalau Anda diluruskan, dicela oleh orang yang baik, jangan marah pula. Karena saking sayangnya Allah, diingatkan bahwa perbuatan itu tak baik. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan diingatkan. Jadi kalau cara berpikir kita demikian konstruksinya, maka hidup itu penuh dengan kedamaian. Ya, makanya saat terjadi bom itu di Jalan Tamrin itu di Jakarta, saya waktu itu di Lampung tuh. Allahu Akbar, semoga tidak ada lagi yang seperti itu. Sedih kita. Pak, pertanyaan pertama, ibu di bawah. Pertanyaan pertama ketika bom terjadi, duar saya di Lampung. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya langsung bilang dengan pendek, saya katakan, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Balikin lagi. Kita mesti hati-hati. Nah, karena ini begitu penting, mohon maaf, saya teruskan. Hadza min hasanati. Ada orang puasa senang menuduh. Ada orang zakat gemar berselisih. Itu dipindahkan pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau habis kebaikannya, tersisa keburukan belum selesai. Pernah fitnah orang, pernah dustakan orang, pernah bikin hoax, pernah macam-macam. Belum selesai itu. Maka dosa orang itu diambil, ditimpakan kepada pembuat buruk ini, faturiha finnar. Maka dicuci dulu dia di neraka. Saking pentingnya bagian kedua ini, maka turun banyak ayat membimbing bagaimana cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan baik. Nah, yang kedua ini disebut dengan muamalah dan ada fiqhnya. Mengatur hubungan dengan makhluk secara horizontal. Disebut hablum minan nas. Satu hablum minallah, dua hablum minan nas, babnya muamalah. Yang ketiga, cara menghiasi hubungan dengan Allah dan manusia, ada yang disebut dengan akhlak. Salat kewajiban, tapi bagaimana tampil berakhlak dalam salat? Pakaiannya bagus, Quran surah 7 ayat 31. Wudunya sempurna, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Menghadap dengan khusyuk, Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Bagaimana menghadap Allah dengan sempurna? Di situ akhlak mengiringi ibadah. Bermuamalah dengan manusia, kata-kata jelas, tapi bagaimana mengucapkannya dengan indah. Kepada orang tua bagaimana, kepada ayah ibu bagaimana, kepada teman bagaimana, sebaya bagaimana, itu akhlak. Maka muncul yang ketiga disebut dengan fikih akhlak. Karena teman-teman memilih yang muamalah, maka saya spesifikkan malam ini hanya membahas satu saja, yaitu fiqhul muamalah, bab tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia. Itu mukaddimahnya, sekarang kita mulai intinya. Tadi baru mukaddimah, sekarang intinya. Jazakallah khair, makasih banyak. Baik, silakan. Jazakallah khair. Maaf, saya mau petakan waktunya supaya sesuai. Kita sampai jam berapa? Baik. Bebas, besok saya terbang, nggak ada masalah. Terus habis subuh ceramah lagi gitu ya. Baik, bismillah. Ya, kita pelan-pelan lah, setidaknya sampai jam 9 ya, supaya nanti saudara-saudari kita kan praktek muamalah, tidak terganggu dengan mungkin kendaraan banyak yang keluar dan sebagainya. Oke, kita mulai. Prinsip dasar muamalah sesama manusia, pertama langsung diisyaratkan oleh Allah melalui penamaan manusia itu sendiri. Saya bergerak dari yang paling dasar dulu. Kalau paham roots-nya, kesananya akan lebih mudah. Nama manusia di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan dan diisyaratkan dengan 5 nama. Ya, berapa nama? 5 nama. Dan nanti teman-teman menariknya 5 ini, turunannya di Pancasila. Tidak banyak orang tahu itu. Nanti masuk sebagian ke undang-undang. Karena nanti yang merumuskan Pancasila, diantaranya nanti ada orang-orang tua kita di masa lalu. Yang mereka ulama. Dan memberikan inspirasi. Nanti babnya luas, nanti kita bahas. 5 nama ini. 1, ada yang disebut dengan ins. Al-ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya, saya ilustrasikan saja ya, karena kita tidak punya kesempatan menulis, terbatas. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran pasangannya jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Oke. 2, ada yang disebut bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh, Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara.
Quran surah ke-18 ayat 110. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ada yang ketiga insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan surahnya surah ke-76 surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Wahyu pertama kalimat insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 3. 4. Disebut dengan Bani Adam. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 5. Kalimat An-Nas. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bahkan menjadi nama surah penutup dalam Al-Quran dan surah paling favorit di muka bumi sampai saat ini. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Apa makna 5 nama ini? Kita mulai dari bagian pertama. Kita pelan-pelan, fokus dengan baik. Bismillah. 1. Al-Ins. Disebutkan 18 kali dipasangkan dengan jin. Teman-teman sekalian, ada yang sangat menarik di sini. Ins ketika disebutkan selalu dipasangkan dengan jin. Selalu Anda analisis. Bahkan ketika jinnya dijamakkan jadi jinnah, insnya dijamakkan jadi nas. Minal jinnati wan ya ma'syaral jinni wal ins. Jin, ins, jin, ins. Ternyata setelah diteliti, Allahu Akbar, semua makna ini yang melekat pada keduanya itu saling kontradiktif, paradoks. Jin punya 3 arti, ins punya 3 arti, dan tiga-tiganya saling berlawanan satu sama lain. Jin, kenapa disebut dengan jin? Pertama, jin memiliki arti sesuatu yang tersembunyi. Ins, tampak. Nah, ini saya kasih rumus cepat ya. Tidak bermaksud mengajari, hanya share saja. Kalau ada di bahasa Arab dibuka kalimatnya dengan jim dan nun, itu pasti maknanya tak nampak, tersembunyi. Contoh, janin, perempuan punya janin. Dibuka dengan jim dan nun. Kenapa disebut janin? Karena tak tampak dalam pandangan kasat mata kita. Tersembunyi di balik rahim ibunda. Jannah, apa artinya jannah? Surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena belum tampak sekarang dalam pandangan kita. Jadi jin, jinnah, jannah, sesuatu yang tak tampak. Jin disebut jin karena tak tampak dalam pandangan. Cuman satu dari jim dan nun yang tampak, yaitu jun. Jin dan jun. Karena junnya ins. Baik, jadi ketika jin disebut dengan jin, Allah ingin menegaskan fitrah penciptaan jin itu tersembunyi. Jin itu fitrahnya nggak nampak, Pak. Itu fitrahnya. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu pasti jin sedang bermasalah. Itu rumus itu, pasti. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Ingat itu. Jadi jin itu memang nggak nampak. Jadi kalau dia sedang nampak, itu sedang stres jinnya. Fitrahnya tersembunyi, dia nggak nampak, Pak. Makanya banyak hadis menyebutkan kalau ada manusia mengaku melihat jin, awas hati-hati, itu artinya sebetulnya sedang diganggu dengan jin. Ada yang mengaku saya lihat jinnya, ada jin ini, itu sedang terganggu dengan jin. Apapun gelarnya. Baik, kembalikan. Jin disebut jin karena tersembunyi. Manusia disebut ins karena tampak. Makanya ketika dia terlahir, terdengar suaranya, tampak fisiknya, wujudnya ada. Kan nggak pernah ada seorang ibu melahirkan, tangisannya kedengaran, bayinya nggak ada. Mana anak saya gitu kan? Pasti nampak. Makanya manusia dalam bermuamalah, itu fitrahnya selalu nampak, Pak. Nampak, kelihatan. Nah, pengertian terbaliknya, kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, ke rumah pulang sembunyi-sembunyi, ke kantor datang sembunyi-sembunyi, ke masjid datang sembunyi-sembunyi, bahkan ketemu Anda sampai sembunyi-sembunyi, itu artinya dia sama dengan, bukan saya yang bilang, ini nih. Sama, dia sedang punya persoalan. Dia sedang keluar dari fitrahnya. Kita itu biasa nampak, Pak. Itu sederhana, Pak. Diberi nama dengan ins, ibu di bawah, untuk menetapkan ini manusia nampak. Jangan cari banyak masalah dengan orang. Perbaiki hubungan yang baik-baik. Jangan sampai hubungan yang rusak ini menyebabkan kita sering sembunyi, nggak akan enak. Ya, buka WhatsApp sembunyi-sembunyi. Pasang status sembunyi-sembunyi.
Baik, datang ke tempat sembunyi-sembunyi, itu artinya Anda sedang punya masalah. Ada persoalan, uraikan itu. Baik, satu, awas hati-hati. Nanti kita turunkan lagi baik-baik dari sini, nanti babnya luas. Kita ambil highlightnya dulu. Jadi yang pertama, fitrah manusia disebut dengan ins, supaya ia membangun hubungan muamalah dengan perasaan yang gembira dan tampak. Kalau Anda tergerak untuk menyembunyikan sesuatu, maka ada persoalan yang perlu dituntaskan di dalamnya. Satu. Dua, ins berarti lembut, halus. Makanya yang makhluk halus itu bukan jin, antum. Saya, kita. Jin kasar. Maaf, jin kasar. Jin itu kasar, dia nggak punya kelembutan. Makanya kalau ada orang pun kemasukan jin, mustahil jadi lembut. Ada orang kemasukan jin datang ke sini, langsung mengatakan, Ustadz mohon izin saya ikut ceramah ya. Mustahil. Mustahil. Kalau tidak mulutnya meracau, pasti sikapnya mengacau. Jin. Manusia tidak. Itu lembut, Pak. Lembut. Bahkan yang ketiga, saking lembutnya dia cenderung pada kebenaran. Makanya, maaf ya, sekasar-kasarnya orang, gak mau dikasari. Ketika ada orang berkata yang tak baik, hatinya pasti akan menentang, karena dasarnya lembut. Jadi cukup jadi manusia untuk menjadi pribadi yang lembut. Walaupun dia belum beriman, tapi fitrah kebenaran dan kelembutan itu pasti ada. Makanya kalaupun non-muslim belum beriman, teman-teman Jepang kita misalnya, yang ada di sini, itu pasti punya fitrah kelembutan. Kalau melihat satu kekerasan, hatinya menolak. Kalau melihat kemudian atau mendengar satu tindakan yang tak baik, pasti hatinya mengingkari. Kenapa? Karena itu fitrah. Fitrah. Ini yang disebutkan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di antara makna fitrah cenderung pada kelembutan dan kebenaran, selain agama. Setiap yang terlahir itu sebetulnya lembut. Halus, baik. Cuman fa'abawahu lingkungan. Abawa itu jangan selalu diterjemahkan dengan ayah ibu, tidak. Karena ada orang lahir, bapak ibunya sudah nggak ada. Bapak meninggal sebelum lahir, ibu meninggal saat lahiran. Bagaimana Anda bisa terjemahkan dengan bapak ibunya? Abawa itu bisa diartikan lingkungan sekitarannya. Karena ada bapak ibunya baik, begitu sekolah dapat lingkungan yang tak baik. Pengaruh tempat kerja yang tak baik. Pengaruh kawan yang tidak baik. Itu yang merubah dia itu dari lembut jadi kasar. Iya. Enggak lah, hujan mager. Guys. Nih, cobain cemilan. Gue beli di TikTok Shop X Tokopedia. Murah. Is keren nih. Gak mau berapa? Enggak. Makan aja, aku lagi diet. Kasih. Gimana sih? Mau cabut. Tinggal. Lu yakin gak mau ikut? Enggak. Sana. Ya udah, yuk. Woi! Kasar. Makanya nanti dalam Islam diturunkan bimbingan muamalah sejak anak itu tumbuh, maka ada fiqh bagaimana menuntun anak tumbuh dengan lembut dan baik. Contoh, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Pernah dengar Imran? Saya tidak katakan kenal. Kalau Anda kenal saya pulang. Pernah dengar Imran? Imran ya? Baik, siapa istrinya? Ya, kalau tidak tahu cepat katakan Allahu a'lam. Waktu kita terbatas, ya. Ya, Masya Allah, mohon maaf tuh malaikat ditanya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya Allahu a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Yang buka Google dulu ya, kelamaan. Baik, Imran, istrinya namanya Hanna. Ya, ini materi hangat nih, saking hangatnya saya buka dulu nih. Jazakallah khair. Imran itu bukan nabi. Imran bukan rasul. Manusia biasa seperti kita. Di Allah langsung kasih contoh yang bukan nabi dan rasul supaya kita nggak ngeles. Ya Allah, saya kan bukan nabi, saya kan bukan rasul. Imran bukan nabi, bukan rasul. Hanna bukan nabi, bukan rasul. Tapi keluarga ini mampu menyiapkan anaknya, dididik dengan baik sampai tumbuh jadi orang hebat di masa depan.
perilakunya lembut, ajarannya kasih dan dalam. Dan hebatnya dipuji dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang perhatikan baik-baik. Apa yang mereka kerjakan? Mereka pahami betul bahwa fitrah manusia lembut, baik, lurus. Maka sejak dalam kandungan, Hannah berdoa kepada Allah supaya anaknya dijaga turut dalam kebaikan. Ini fikih muamalah di keluarga yang pertama. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya, kata Hannah, ya Allah, aku bernazar, mohon anakku yang lahir nanti aku akan dekatkan denganmu. Aku akan didik supaya dia berlaku manusia yang sempurna, yang baik. Bagaimana cara menjadi baik itu? Yuk kita pelan-pelan turunkan ya. Satu, kalau anak ingin baik, dimulai dari keluarga, jangan lihat orang dulu. Anda tunjuk orang lain, 4 kembali ke kita. Dan di Quran, yang harus dijaga pertama keluarga. Quran surah 66 ayat ke-6, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jangan sampai Anda peduli dengan kawan, keluarga sendiri nggak dilihat. Sekarang perhatikan, satu, kalau ingin anak kita baik, beri nama dia dengan nama terbaik sesuai dengan harapan kita. Berikan nama yang paling indah. Misal, Anda ingin anak Anda misalnya jadi diplomat penghafal Quran. Wah, Masya Allah. Muhammad Muwasil Qurani. Muhammad, anak baik, seorang diplomat ahli Quran. Masya Allah. Saya ingin anak saya misalnya seorang arsitek ahli hadis. Muhammad Muhandis An-Nabawi. Misal. Nggak apa-apa, silahkan beri nama. Ya. Saya ingin anak saya misalnya seorang hafid cinta negeri. Muhammad Ahlul Quran Hubbul Watan. Misal. Nggak ada masalah. Yang penting Anda kasih nama yang bagus sesuai harapan. Itu nama itu doa. Jangan sampai diberi nama tapi nggak jelas. Makanya Nabi langsung mengatakan pada para sahabat ketika nama anaknya, awas, bertentangan dengan hukum Allah, kata Nabi langsung ganti. Kalau nggak bagus, koreksi. Kadang Nabi usulkan nama. Ya maaf, ada 9 nama setan misalnya. Hati-hati, coba cek malam ini. Jangan-jangan masuk dalam bagian itu. Kalau sudah ketahuan, ganti. Ya, ini saya nggak main-main. Nama setan tuh banyak, ada 9. Setan wudhu, tempat wudhu ada setan, namanya Walhan. Itu yang menyebabkan Anda sering ragu-ragu. Habis wudhu, nih saya ada nggak wudhunya? Itu Walhan namanya. Setan sholat ada. Setan sholat, Anda bayangkan, dalam sholat dia berdinas. Dinasnya saat kita sholat. Itu waktu takbir betul. Jadi kalau kita belum apa-apa begini nih, kita masih berdiri, dia masih santai. Dibiarkan aja kita, santai aja dia. Tapi kalau antum sudah takbir, wa idza kabbara di Abu Daud, begitu takbir begini, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, maka dinasnya dimulai di situ. Tugasnya muncul. Maka dia berkata, fayaqulu uzkur kadza, ingat ini, ingat itu. Makanya jangan kaget, Anda ketika takbir begini, Allahu Akbar, Anda akan langsung mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Nggak percaya silakan. Subuh buktikan nanti. Begitu Anda takbir, status belum diupdate, ini lupa di mana. Sampai ceramah saya pun sekarang Anda akan ingat lagi. Begitu Anda takbir kata setan, ingat kata Ustadz Adi, setan akan berkata begini-begini. Itu setan dia. Itu setan. Namanya khanzab. Khanzab. Setan rumah. Dia berfungsi mengacaukan hubungan rumah tangga. Itu diisyaratkan nanti di Quran surah kedua ayat 102. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Dia berusaha memecah suami istri, ya kadang hubungan di rumah. Dan Anda kalau menarik, dia menunggu ruangan yang kosong. Di setiap Anda masuk ke ruangan kosong, itu begitu keluar dia masuk. Kata Nabi cara mengusirnya, ucapkan salam. Anda dari manapun masuk rumah, masuk ruangan, ucapkan salam. Ketika Anda mengucapkan salam, Assalamualaikum, dia akan berkata kepada kawannya, fayaqulu syaitanu, dia berkata pada kawannya, kita nggak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau tidak Anda ucapkan Assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Hati-hati, itu yang menyebabkan kadang setan pasar ikut ke rumah. Istri ke mall gitu kan, belanja, nyampe di rumah malam-malam komentar pada Anda, papa tadi bagus deh, ya tasnya itu bagus banget. Anda jawab, Ma, tas yang ada kan masih bagus juga. Isinya bisa mengantarkan kita ke surga. Oh iya Pak ya, yang dulu juga masih ada. Tapi yang tadi bagus kok Pak. Itu pasti. Makanya ketika Anda masuk, ajarkan. Setannya namanya Dasim. Dasim. Ya, perempuannya Dasima. Ada setan laki-laki, setan perempuan. Anda masuk kamar mandi, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Setan laki-laki, setan perempuan. Setan rumah namanya Dasim.
Anda ucapkan salam, assalamualaikum, dia keluar. Itu saya Pak di rumah, saya ajarkan dari anak-anak sejak kecil. Anak saya sekarang yang 7 tahun, dari 3 tahun saya ajarkan. Nak, Kak, di kamar kosong kalau masuk, setan masuk. Ucapkan assalamualaikum. Ada setan penunggu namanya Dasim. Seketika dia praktekkan, dia buka kamarnya, dia ucapkan salam. Assalamualaikum Dasim. Gitu. Supaya nggak ketukar, dia langsung keluar. Oke. Baik, saya teruskan sebentar. Jadi teman-teman, tantangan demikian. Berikan nama yang sesuai. Kalau namanya nggak bagus, koreksi. Jangan berikan nama pelawak misalnya. Supaya ini terjadi. Anda menikmati sebuah komedi, lalu tokohnya berikan nama kepada anak. Dan anak itu ketika tumbuh jadi bahan tertawaan. Alihkan pada yang baik sesuai harapan. Arahkan pada yang indah-indah. Itu nama yang pertama. Setelah itu apa yang terjadi? Perhatikan ayat 36-37-nya. Berikan nama yang baik, sertakan doa. Saya mohon pada Anda, apapun pekerjaan kita, entah birokrat, diplomat, pengusaha, kensuse, teman-teman dan sebagainya, ketika keturunan itu ada, titipkan doa. Karena Anda saat di rumah bisa mengontrolnya, tapi saat keluar rumah siapa yang merawatnya? Titipkan pada Allah. Lalu cari guru yang baik. Ingat, pintar dan saleh. Ini pesan Quran. Maka Maryam ketika lahir diberi nama dengan Maryam sesuai harapan, diberikan guru pendamping namanya Zakaria. Zakaria itu orang paling pintar di zamannya dan soleh. Ingat, pintar plus soleh, nggak cukup pintar saja. Sekarang banyak orang pintar tapi karena nggak soleh, kepintarannya digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya, banyak sekarang, silahkan Pak, jangan dihalangi. Mau jadi misalnya insinyur silahkan, arsitek silahkan, diplomat silahkan, ahli tafsir silahkan. Tapi basicnya agamanya kuat. Diplomat yang hafal Quran, ya arsitek yang hafal Quran, insinyur yang hafal hadis, dampingi oleh orang yang baik. Sekolahkan ke tempat yang baik. Begitu Anda kerjakan, tugas Anda akan ringan. Perhatikan jaminan Allah. Tapi mesti yakin. Kalau nggak yakin, nggak akan terjadi. Fataqabbalaha rabbuha. Ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kata Allah, orang tua yang melakukan ikhtiar tadi, merawat anak dengan baik, diberi nama dengan baik, cari guru yang baik, ditempatkan tempat yang baik, saya yang akan menanggung semua pertumbuhannya dan saya akan mudahkan perawatannya termasuk kepada rezekinya. Bagian pertama. Jadi saya ingin masuk kepada bagian yang pertama, kita itu lembut. Jadi jangan sampai kalau ada anak bersikap tak lembut, jangan salahkan dulu anaknya. Mungkin Anda yang keliru. Saya yang salah yang tidak memberikan tuntunan yang baik. Saya yang membawa tontonan di rumah nggak baik. Saya yang membawa bacaan-bacaan nggak bagus. Saya yang menempatkannya di tempat yang tidak baik. Itu yang menyebabkan anak itu jauh dari kita. Ya, anak itu gimana kita ngasihnya, Pak? Kita pernah uji coba di Bekasi, anak-anak dikasih bacaan thayyibah, kasih bacaan Quran. Yang keluar itu, dibawa ke dokter mau disuntik, kalimatnya thayyibah. Mau disuntik, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, aku salah ya Allah. Jadi apa yang dikasih, itu yang dibaca. Dikasih istighfar, ya istighfar. Dikasih tayo, yang dia bilang tayo. Oh tayo, oh tayo. Ini. Apa yang masuk itu yang diungkapkan. Jadi kalau anak tumbuh dari kecil, dikasih lingkungan yang tak baik, ya sudah. Apalagi ketika dewasanya nalar sudah berfungsi, lingkungan tak baik, pasti akan merubah keadaan diri kita. Maka highlight poin terbesarnya, sebelum kita menghukumi muamalah dengan orang lain, perbaiki diri kita dulu. Karena boleh jadi, kita buruk itu bukan karena lingkungannya buruk. Karena kita tak mampu menempatkan diri kita di tempat yang baik. Maka carilah lingkungan yang baik. Pekerjaan, cari orang-orang baik. Jauhi sifat yang tak baik. Rugi, antum berbuat tak buruk, buruk tuh rugi. Demi Allah saya katakan, jangan pernah terfikir berbuat maksiat yang kotor. Karena rugi sendiri, capek sendiri. Ya maaf, perbuatan kotor itu merusak pikiran. Mengganggu ingatan. Mencederai kehidupan bahkan di rumah tangga. Membuat pekerjaan Anda terganggu. Mematikan naluri kebenaran. Dan menghancurkan sifat-sifat kemuliaan. Kalau sudah dikerjakan keburukan ini, hati Anda akan mati di situ. Itu yang paling bahaya. Karena itu Anda kembali lihat cek teman-teman di kantor. Dakwahi dengan kebaikan. Jadikan diri kita dulu baik. Anda kembali ke pekerjaan Anda. Anda kembali ke kampus Anda. Minimal, kalau Anda ingin dapat teman yang baik, Anda dulu jadi orang baik. Maka keluarga Anda seketika akan baik. Saya sampaikan ini di Indonesia, kepada orang tua supaya berubah jadi baik, demi Allah. Sampai sekarang rekornya 100%. Ketika orang tuanya baik, seketika anak-anaknya Allah jadikan orang baik semua. Sampai sekarang. Itu poin yang sangat indah. Jadi, kalau ada keburukan terjadi, jangan salahkan orang dulu. Boleh jadi kita yang kurang baik. Ingat ya,
Quran jelas, baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Mustahil chemistry-nya berubah, mustahil. Anda kalau sudah baik, maka yang buruk akan keluar. Anda seringkali berkata yang baik, kosakata yang buruk sulit diucapkan di lisan. Begitu akan berkata, tak mampu Anda. Tapi kalau Anda terbiasa berkata yang buruk, yang baik tuh nggak punya kosakatanya. Makanya kiai ketemu kiai lagi, baik ketemu baik, assalamualaikum. Preman ketemu preman, nggak mungkin salam. Assalamualaikum akhi, nggak mungkin. Preman. Ya, kita tinggal kondisikan saja. Anda jangan menghukumi orang, kita mulai dari kita dulu. Di fikih muamalah sebelum keluar, dimulai dari aspek internal terlebih dahulu. Bagian pertama. Baik. Yang kedua, masih di ins. Fokus. Allah turunkan kemudian iman, dikorelasikan dengan ibadah, untuk membimbing aspek internal tadi, supaya berperilaku baik dalam kehidupan. Apa di antara contohnya? Perhatikan baik-baik di sini. Tadi masih ins manusia. Ketika di dalam tubuh manusia diinstal dengan iman, masuk iman ke dalamnya, maka iman itu akan menjadi mercusuar yang memberikan sinar kepada seluruh anggota tubuh untuk berperilaku mulia. Mercusuar yang memberikan sinar kepada seluruh anggota tubuh untuk berperilaku mulia. Sehingga dalam Quran tidak pernah Anda temukan, awas, fungsi tubuh yang disebutkan kecuali imannya disebutkan duluan di situ. Seakan Allah ingin mengatakan begini, beda orang beriman dengan yang belum beriman. Orang beriman itu, iman dalam hatinya akan memancarkan arahan bimbingan kepada seluruh anggota tubuhnya untuk berperilaku baik dalam kehidupan. Karena itu setiap menyebutkan fungsi tubuh kita, iman disebutkan duluan. Yuk kita cek. Kita mulai dengan mata misalnya. Sebelum menyebutkan fungsi mata, disebutkan imannya dulu. Apa fungsi mata? Melihat. Belum lengkap. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Elang melihat. Dan tatapan elang lebih tajam dibanding kita. Elang naik ke udara, bukit, ke langit, anak ayam kelihatan. Anda naik ke langit lewat pesawat, anak sendiri tak nampak. Nah, tapi mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati, jangan pernah ikuti sesuatu yang tak tahu Anda pengetahuannya, enggak tahu dasarnya. Sungguh, sumber informasi, pendengaran, penglihatan, plus akal kita akan ditanya di akhirat nanti. Sekarang perhatikan, ternyata fungsi mata itu, khususnya bagi yang beriman, bukan melihat. Bukan sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Kalau kita manusia, karena manusia itu baik, maka matanya pasti dipakai yang baik. Karena itu hati akan otomatis menolak kalau mata ini digunakan pada yang tak baik. Apalagi ada iman. Karena itu buka Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Imannya disebutkan dulu, baru fungsi matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Untuk perempuan ayat 31-nya. Qul wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang punya iman, perempuan-perempuan yang punya iman, imannya itu pasti akan memancarkan cahaya pada matanya dan membimbing matanya melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar itu memalingkan pandangan dari yang tak baik menurut hati. Jadi kalau iman kita masih ada, mata ini nggak akan melihat yang tidak baik. Makanya ketika mata dipakai melihat yang tak baik, dipertanyakan ada iman nggak dalam diri kita? Cek dulu. Makanya dilatih lewat sholat supaya iman kuat. Dilatih lewat Quran, iman supaya kuat. Karena itu kalau antum terbiasa sholat, lihat orang sholat, lihat Quran, itu otomatis matanya terjaga, Pak. Demi Allah saya katakan. Mustahil orang sholat, itu matanya akan mudah digunakan melihat yang dilarang oleh Allah. Mustahil. Pornografi, porno aksi, dan yang lainnya, itu mustahil. Itu disebut fahsya namanya. Makanya ketika sholat membebaskan kita dari fahsya. Inna sholata tanha anil fahsya. Quran surah ke-29 ayat 45. Jadi kalau sholatnya benar, antum benar aja sholat. Itu otomatis lihat gambar gak bagus, palingkan. Lihat bacaan gak bagus, palingkan. Gambar gak betul, tayangan gak betul, paling. Itu otomatis. Bahkan kalau imannya lebih kuat, makin kuat, itu diisyaratkan di Quran surah ketiga.
ayat 133, itu bahkan ketika berpaling lisannya bisa istighfar. Walaupun mungkin dia nggak sengaja lihat, begitu berpaling merasa salah, astagfirullah. Dihapuskan dosanya, dipalingkan dari situ. Astagfirullah. Dan biasanya ada 3 kategori. Ada yang imannya kuat betul, begitu berpaling langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada yang tingkat standar, berpaling, istighfar nggak muncul. Jadi berpaling saja. Seperti ini misalnya, itu standar iman. Tapi yang banyak biasanya, yang banyak istighfar tapi mata nggak berpaling. Itu agak banyak itu, ya, agak banyak, ya. Jadi istighfar, cuman matanya masih mungkin astagfirullah. Pak Arif ini astagfirullah gitu ya. Nah, itu pasti salah itu, ya. Nah, sekarang cek berapa banyak setiap hari mata kita diarahkan pada yang tidak baik. Lisan. Coba buka Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Baru la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Iman dulu, jangan gosip. Ini orang beriman mustahil gosip. Orang beriman mustahil bikin hoax. Orang beriman mustahil lisannya mudah mencela, itu mustahil. Karena imannya akan mengoreksi keadaan lisan sehingga tidak keluar yang tak baik. Karena kita ini makhluk baik, Pak. Makanya Allah nggak ridho kalau semua tubuh kita mengerjakan yang tak baik. Patut ditanya. Bahkan tangan nih, daripada dipakai yang nggak baik, potong aja lah kata Allah. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Quran surah 5 ayat 38. Ya. Tangan tuh kalau dipakai yang nggak baik buat korupsi, buat nyuri, potong aja. Aku ciptakan tangan bukan untuk nyuri kata Allah. Makanya sekarang diterjemahkan di sebagian hukum itu bikin hukum yang ketat. Potong tuh bikin hukum yang ketat sehingga tangan tidak punya potensi untuk mencuri. Lipat gandakan hukumannya. Kuatkan penjaranya, isolasi dia supaya dia tangannya terhambat, terpotong peluang untuk mencurinya itu. Ya. Jadi saking cintanya Allah pada kita, manusia itu mesti baik. Kok aneh kalian datang itu bersih, nggak ada dosa, kotor, ya maaf bersih, jernih, putih, kok pulang-pulang jadi kotor? Apa yang didapatkan? Jelas ya? Maka itu hati-hati. Kalau ada tawaran-tawaran, ingat kita manusia. Awas, hati-hati, kita manusia. Baik, bersih, sempurna. Kalau Anda berinteraksi dengan manusia, ditawarkan yang tak baik, segera Anda hindari. Cukup katakan pada diri Anda, saya masih manusia. Apalagi Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar sangat penting sebelum berinteraksi dengan orang lain. Anda bagaimana bisa menegur orang untuk baik sementara Anda sendiri belum baik? Ke kantor, disodorkan tawaran. Pak, bisa ditandatangan, Pak? Bisa? Coba lihat. Ini kenapa ada ini nih? Ini nggak benar nih. Iya Pak, tapi fee-nya bagus Pak, 3 juta yen. Maaf ya, saya ini masih manusia. Dan saya beriman kepada Allah. Jari ini jadi tahiyat, nggak akan pernah dipakai maksiat. Silahkan perbaiki. Top. Sudah Pak, kami perbaiki. Bagus. Kok nggak berubah? Fee-nya saya perbaiki Pak, jadi 5 juta yen. Sudah saya ingatkan dari tadi, jari tahiyat nggak akan pernah dipakai untuk maksiat. Tapi tunggu, saya istikharah dulu misalnya. Maksiat nggak ada istikharah Pak, jauhi Pak. Bu ya, di bawah jauhi. Nah, ini bagian pertama, disebut dengan ins, menunjukkan kita orang lembut, kita orang halus. Jadi sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, perbaiki dulu diri kita. Itu muamalah bagian pertama. Oke, yang kedua, saya agak cepat. Insan. Nanti di sini ada terkait dengan aspek-aspek turunan, ada harta, ada ilmu, ada tenaga. Yang kedua insan, saya agak cepat. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Tidak disebutkan kalimat insan. Saya akan tunjukkan kepada Anda begitu sempurnanya diksi Al-Quran. Mustahil ada yang menyampaikan informasi seperti ini kecuali Allah Rabbul Alamin. Manusia mustahil. Insan secara bahasa bila disebutkan berarti menunjuk pada manusia dengan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau disebutkan kalimat insan dalam Quran, itu memberikan bimbingan kepada kita bagaimana beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, sekarang kita lihat seperti apa manusia dibimbing oleh Allah untuk menata aktivitasnya dalam bermuamalah. Yuk. Buka Quran surah ke-103. Itu akarnya. Ya, ini dasarnya, ini pokoknya. Kalau gagal pada yang ini, turunannya akan repot. Wal asr. Demi asr. Apa artinya asr? Apa
Apa artinya asar? Asar. Apa artinya zuhur? Zuhur. Waktu, baik. Asar itu bukan sekedar waktu. Waktu kan bahasa Arab juga. Waktu bahasa Arab, banyak bahasa Arab diserap. Dan orang Indonesia mesti beruntung. Kenapa? Karena 60% kosakatanya diserap dari bahasa Arab. Makanya kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab, itu cepat Pak, mudah sekali. Dan kita bersyukur, lidah orang Indonesia itu dianugerahi oleh Allah fleksibilitas untuk belajar bahasa apapun. Jadi kalau dia bicara bahasa Arab, udah kayak orang Arab tuh. Alhamdulillah Nabi khair. Masya Allah ya Syekhina. Wen masya ente. Kayak orang Arab bener. Kalau dia nggak kelihatan wajahnya, udah si Arab nih. Bahasa Inggris, udah kayak orang Inggris. Hello John, where have you been? Udah kayak orang Inggris banget. Bicara bahasa Jepang, udah kayak orang Jepang aja. Arigato. Namaste. Pokoknya persis sama. Anda cek orang Jepang suruh bahasa Inggris, kelihatan Jepangnya. Orang Cina suruh pakai bahasa Arab, kelihatan Cinanya. Orang India apalagi. Tampak semua. Orang kita tuh luar biasa, Pak. Lisannya dahsyat. Sempurna keadaannya. Yaitu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, termasuk teman-teman saya kembalikan. Kembali kepada awal tadi, waktu dari bahasa Arab. Tapi asar bukan sekedar waktu. Asar itu al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Paham? Tidak. Waktu, momentum yang kita lalui setiap saat. Itu asar namanya. Di setiap waktu yang Allah berikan pada kita untuk beraktivitas, modalnya disebut asar. Sekarang pun asar. Dari segi penamaan modal waktunya. Detilnya bisa beda, bisa malam, bisa siang, bisa pagi, tapi setiap kesempatannya momentumnya disebut dengan asar namanya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Wal asr. Aku bersumpah kata Allah dengan modal waktu beraktivitas yang aku berikan pada manusia. Perhatikan, masih ingat tadi kalau manusia disebutkan dengan nama yang menunjuk pada totalitas aktivitasnya disebut apa namanya? Insan. Dan perhatikan mukjizat Al-Quran dalam memilih diksi. Allah tidak mengatakan ins, bashar, nas atau bani Adam, tapi insan yang akan ada di sini. Wal asr. Aku bersumpah demi waktu, kesempatan yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu di antara mereka ada yang mengalami kerugian. Dikasih oleh Allah modal waktu, cuman sayang modalnya tidak digunakan untuk berniaga dengan benar sehingga rugi dia. Karena kalau dikasih 24 juta, mohon maaf ya, yang balik cuma 12 juta. Berapa ruginya? 12. Dikasih 24 juta, balik cuma 4 juta. Rugi berapa? 20. Anda, saya, kita dikasih 24 jam. Kita berniaga dengan waktu untuk beraktivitas. Sekarang di antara sekian 24 jam itu berapa yang punya nilai di hadapan Allah? Minimal kembali modal. Dan coba renungkan ya, usia kita berapa sekarang? Dari sekian beraktivitas, berapa banyak yang punya nilai di sisi Allah? Ini ada hitungan kecil-kecilan nih. Ini para ulama yang menghitung gini, untuk contoh kita saja, untuk evaluasi diri. Misal, kalau ada orang usia 40 tahun, itu risetnya, nanti Prof. Aziz bisa riset kembali atau teman-teman, ya, itu riset kecil-kecilan mengatakan, setengah dari usia manusia, setengahnya, itu umumnya dipakai tidur. Ya, kalau 40 tahun, berapa tahun yang tidurnya? 20 tahun. Dari kecilnya, tidur siangnya, tidur malamnya, capeknya, macam-macamnya, itu rata-rata setengahnya, secara umum. 20-nya lagi, beraktivitas. Oke, dari aktivitas ini, 20 tahun, di situ candanya, tawanya, kerjanya, makannya, minumnya, termasuk ibadahnya. Saya mau tanya, dari 20 tahun, berapa yang punya nilai ibadah di hadapan Allah? Jangan terlalu pesimis, ambil setengahnya. Bisa 10 tahun. Ibadah 10 tahun. Dari 10 tahun ini, berapa yang kira-kira ibadahnya diterima? Yang ikhlas. Salatnya, baca Qur'annya, kan syarat diterima itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Quran surah 98 ayat 5. Kira-kira dari 10 tahun itu yang ikhlas berapa tahun? Bisa 5 tahun. Bisa. Jadi dari 40 tahun, kita punya modal terbaik, bekal yang tidak relatif ada persoalan di dalamnya cuma 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Relatif ada persoalan di dalamnya cuma 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Terus dari situ berharap masuk surga Firdaus.
bertemu dengan Rasulullah. Karena itu, kalau sadar ada banyak yang kurang tepat, sisanya kita koreksi. Maka bagaimana menggunakan waktu itu dengan kualitas yang dibenarkan oleh Allah? Maka muncul tuntunan. Perhatikan baik-baik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Supaya enggak rugi menggunakan waktu untuk beraktivitas, bagaimana caranya? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Orang yang tidak rugi, kata Allah, minimal pertama, dia punya nilai iman dalam dirinya. Kita sudah mendapatkan bagiannya, alhamdulillah, sampai malam ini. Ya, ini ingat. Iman itu kaidah akhirat, bukan dunia. Kalau dunia itu berkahnya, tapi iman kaidah akhirat. Walaupun nggak ada iman, mungkin sebagian manusia merasa nggak rugi di dunia. Tapi kan bakal pulang ke akhirat itu iman. Nomor satu. Makanya dalam Islam syahadat nomor satu kan? Iman. Kalau baik, itu banyak, Pak. Non-muslim jangan dikira tidak baik. Banyak yang jujur di sini, banyak. Disiplin banyak. Yang nyumbang banyak. Saya pernah ditanya, Ustadz, kok ada orang baik di dunia karena nggak beriman masuk neraka? Saya sampaikan, karena hukum akhirat itu beda dengan dunia. Syarat iman itu yang paling pokok. Anda mau masuk kampus ke Tokyo University, syaratnya 5. Gagal 1, kira-kira masuk nggak? Tidak. Dan yang gagal itu syarat pokoknya. Yang lainnya itu pendukung. Makanya saking adilnya Allah, kalau ada orang baik di bumi, dia belum beriman, maka dibalas kebaikannya di bumi. Itu yang dimaksud Quran, surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ya ada non-muslim di zaman Nabi. Baik banget. Di akhirat statusnya bagaimana kalau dia belum beriman?" Maka turun ayat tadi, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kata Allah, turun langsung ayat, demi keadilanku, aku berikan, segerakan semua balasan kebaikannya saat di dunia. Dia orang itu mendapatkan apresiasi, kehormatan, kenyamanan saat di dunia. Cuman karena ke akhirat bekalnya itu bukan bekal dunia. Makanya saat dia pulang ke akhirat, bahasanya telah meninggal dunia. Artinya semua yang di dunia ditinggalkan. Ini tinggalkan, Pak. Masuk pakaian, handphone kita, kedudukan yang kita banggakan, semua selesai. Demi Allah saya katakan, gelar ilmu, dari mulai gelar pendidikan sampai doktor, gelar pengajaran sampai profesor, dari mulai kedudukan setinggi-tingginya sampai yang paling tinggi, dari mulai tenaga apapun hilang selesai, sama gelarnya, almarhum, mutawaffa, masuk selesai, semua ditinggalkan. Nah, yang dibawa apa? Iman ke atas. Itu bekal utamanya.